Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan keterangan dari penulis buku ini. Beliau mengatakan bab mashul udhunain, mengusap kedua daun telinga. Di sini disebutkan pembahasannya setelah mengusap kepala. Pada poin yang kelima ini, ayo ikhwah, di sini kata beliau was sunnah mashul udhunain bi fadli ma'il yadain. Ngusap kedua daun telinga tadi adalah dengan sisa air dari kedua tangan. Alladzi masaha bihi ra'sah, yang dia gunakan untuk mengusap kepala. Wala ya'khudhu lahuma ma'an jadidan, dan dia tidak perlu mengambil air baru untuk mengusap kedua daun telinga. Di sini disebutkan dia mengusap tadi dari sisa air yang usap kepala. Ya. Tadi usapkan ke kepala seperti ini, balik ke depan. Kemudian dia sisanya ini tadi langsung diusapkan ke daun telinga. Wala ya'khudh lahuma ma'an jadidan. Dia tidak perlu ngambil air baru lagi untuk ngusap daun telinga. Di sini disebutkan, kalau untuk perhatikan, lihat kalam al-Imam Ibnul Munzir. Ini penting ya ikhwan, kita kajian kitab. Bongkar antum, cari sendiri. Susah nyari kalam Ibnul Munzir. Antum selama ini tidak pernah kajian dikenalkan dengan kalam ulama. Jangan antum sia-siakan untuk belajar. Qala Ibnul Munzir, wa ghairu mawjudin fil akhbari tsabitah allati fiha sifatu wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha li udhunaihi ma'an jadidan. Kata Al-Imam Ibnul Munzir, wa ghairu mawjudin, tidak didapati, ghairu mawjud, tidak didapati, fil akhbari tsabitah, pada hadis-hadis yang sahih. Hadis juga disebut apa? Khabar ya. Pada hadis-hadis yang sahih yang padanya terdapat sifat wudunya Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul ngambil air baru untuk kedua daun telinga. Tidak didapati. Siapa yang menyatakan seperti ini? Al-Imam Ibnul Munzir. Dipertegas lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil ikhtiyarat al-fiqhiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab al-ikhtiyarat al-fiqhiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yusannu mashul unuqi, tidak disunnahkan untuk ngusap tengkuk. Ini tengkuk, ini namanya tengkuk. Tidak disunnahkan. Sebagian orang kadang sengaja gini. Ya. Wa huwa qaulu jumhuril ulama, dan itu pendapatnya jumhur ulama. Qafa ya, qafa itu ini nah. Jadi dia usap gini, sampai gini, balik lagi. Bukan sampai ke tengkuk ini tadi, bukan. Sampai perbatasan rambut tadi. Wala akhdhu ma'in jadidin li udhunain. Juga Ibnu Taimiyah menyatakan juga tidak disunnahkan akhdhu ma'in jadid, mengambil air baru untuk kedua telinga. Wa huwa ashahur riwayatain an Ahmad, dan itu adalah pendapat yang paling sahih dari dua pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ghairihi, itu juga pendapat Abu Hanifah dan yang selain beliau. Jelas? Ya. Siapa yang menyatakan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Munzir dan Ibnu Taimiyah. Difahami? Was sunnah kadzalik mashuhuma marratan wahidatan la ghairah. Dan yang sunnah demikian juga, mengusap kedua
daun telinga marratan wahidatan la ghairah. Sekali. Tidak ada yang lain lagi. Tidak 2 kali, tidak 3 kali, cukup sekali. Kadang permasalahan seperti ini, ikhwan, antum mana tanya, mana dalil antum berwudu selama ini, mana? Antum sudah pinter, merasa pinter, merasa hebat, tidak butuh belajar. Anak tidak butuh belajar, anak sudah bisa semua, anak hafal. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sebagian kita saja kadang tidak tahu mana dalilnya berwudu, malas belajar, sungkan belajar. Layan bagi li talibil ilmi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala sampai menjelang wafat beliau ngambil kertas, ada orang mendoakan beliau dengan suatu doa yang belum pernah beliau dengar sebelumnya. Diambil kertas sama beliau. Beliau mengatakan, itu nih warakatan wa mihbaratan, datangkan kepadaku kertas dan tinta. Apa kata beliau? Kata murid-muridnya, ya Imam, ya Abu Ja'far, ya Abu Ja'far, wa fi hadhil halah, dalam kondisi seperti ini engkau masih mau nyatat ilmu? Apa katanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala? Barakallahu fi ilmihi, Allah berkahi ilmunya tatkala beliau memuliakan ilmu. Sampai sekarang tafsir beliau bermanfaat bagi umat. Apa kata beliau? La yanbaghi lil insan ayyad'al ilma hatta al-mamat. Tidak pantas bagi seorang insan meninggalkan ilmu sampai dia mati. Tidak pantas ya ikhwan. Kenapa mereka barokah? Karena mereka memuliakan ilmu. Ikhlas dan pengagungan mereka terhadap ilmu, maka Allah SWT berikan keberkahan kepada mereka. Khadamakal alam ya Yahya ibni Katsir. Kata Al-Laits ibn Sa'ad, semoga Allah SWT memberikan engkau nanti dikhidmat oleh ilmu dikarenakan beliau mau mengkhidmat ilmu. Ini poin penting. Tidak mau belajar, itu sesuatu yang lumayan bagi. Sawa'an tawaddu'a marratan au marrataini, baik dia berwuduk sekali-sekali atau berwuduk 2 kali, au salasan atau 3 kali. Fayamsah zahirahuma bil ibhamain, maka dia mengusap bagian luar daun telinga ini nah, bagian luar ini bil ibhamain, dengan jempol. Wa batinahuma, dan bagian dalam bis sabbahatain, dengan telunjuknya. Sabbaha ini namanya. Gimana caranya? Ini masukkan ke dalam ini, yang ini di luar. Sama dia jalannya muter, ini tuh muter. Jadi bukan masukkan dalam daun telinga, ndak antum gerakkan, bukan. Tapi antum gini masuk ke sini, di sini. Nah, ya, sama yang di sini. Nah, antum gerakkan seperti ini. Gitu. Kadang sebagian orang cuman gini. Nah, dalam artian ini poros. Itu keliru. Diusap juga. Ini tadi diusap gini. Kita kadang masalah sepili, kita kadang enggak. Jadi ini itu membersihkan di dalam, ngusap. Yang ini jempol ngusap bagian luar, yang telunjuk ngusap bagian dalam, seperti ini. Yang ini juga seperti ini. Lihat, itu disebutkan dalam riwayat Nasai dari Abdullah bin Abbas, qol tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ghurfatan famadmada wastanshaqa. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul berwudu, beliau menciduk dengan satu cidukan. Famadmada wastanshaqa, beliau kumur-kumur istinsyak. Tsumma ghurfatan faghasala wajhahu, kemudian beliau menciduk dengan satu kali cidukan lagi, beliau basuhkan wajah beliau. Tsumma ghurfatan faghasala yadahul yumna, kemudian beliau ciduk lagi dengan sekali cidukan, kemudian beliau membasuh tangan kanan.
Summa ghorfatan faghasala yadahul yusra. Kemudian beliau ciduk lagi, kemudian beliau membasuh tangan kiri. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepala beliau. Wa udhunaihi, dan kedua daun telinga. Batinahuma as-sabbahatain wa zahirahuma bi ibhamain. Bagian dalamnya daun telinga dengan sabbaha, dengan jempol ini tadi, dengan telunjuk, bagian luar dengan jempol. Summa ghorfatan, kemudian beliau ciduk lagi dengan sekali cidukan, faghasala rijlahul yumna. Kemudian Rasul membasuh kaki kanan, summa ghorfatan faghasala rijlahul yusra. Kemudian beliau menciduk-cidukan lagi, kemudian basuh kaki kiri. Wa inda Abi Daud, dan juga disebutkan dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As qala thumma masaha bi ra'sihi wa dakhala isbi'aihi as-sabbahatain fi udhunayhi wa masaha bi ibhamai zahira udhunayhi wa huwa haditsun hasan. Kemudian disebutkan di sini dari Abdullah ibnu Amr, beliau mengatakan kemudian Rasul mengusap kepala beliau, ya, wa dakhala. Lihat, enggak disebutkan di sini mengambil air baru kan? Beliau mengusap kepala, kemudian beliau memasukkan telunjuk, ya, ke bagian dalam telinga, dan beliau mengusap bagian luar telinga dengan jempol dan bagian dalam dengan telunjuk tadi. As-sabbaha, apa makna sabbaha? Wal musabbihah, al-usbu' allati yalil ibham. Itu namanya sabbaha atau musabbihah. Telunjuk jari yang setelah jempol. Ya, jari usbu kan jari setelah jempol, apa itu? Telunjuk kan? Sumiyat bidzalika, kenapa disebut dengan apa namanya telunjuk ini tadi? Ya, disebut dengan sabbaha, kenapa? Li'annaha yusyar biha inda tasbih. Dikarenakan dijadikan apa? Yusyar, dijadikan untuk isyarat ketika tasbih. Ya, bertasbih. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala fi Sailul Jarrar, dalam kitab Sailul Jarrar. Sailul Jarrar ini kitab fiqih yang terakhir ditulis oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Kata al-Imam Asy-Syaukani, wal hasil anna masha zahirihima wa batinihima wal hayatul kamilah. Wal hasil, kesimpulannya, bahwasanya mengusap bagian luar telinga dan bagian dalam telinga, wal hayah al-kamilah, itu adalah cara bentuk yang paling sempurna. Kama zakarna fi mashi kulli ra'si, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada mengusap seluruh kepala. Wa amma anna dzalika wajibun muta'ayyinun falah. Adapun bahwasannya hal tersebut hukumnya wajib, maka itu tidak. Itu juga ya ikhwan, hukum mengusap daun telinga bukanlah wajib, namun hukumnya sunnah. Bukan wajib, hukumnya sunnah. Mengusap daun telinga hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Adapun hadis yang menyebutkan al-udhunani minar ra'si dhaif. Hadis yang menyebutkan al-udhunan minar ra'si, kedua telinga bagian dari kepala, hadisnya dhaif. Fala yujzi ma yasduq alaihi musamma al-masah. Atau afwan, bal yujzi ma yasduq alaihi musamma al-masah. Bahkan sah dengan segala sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai penamaan ngusap. Difahami? Dari keterangan Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, maknanya asal ngusap pada daun telinga intinya sah. Namun yang sunnah apa? Yang sunnah tadi, Rasul mempraktikkan ngusapnya dari jempol ini tadi, di bagian luar, kemudian yang telunjuk bagian dalam. Namun kalau seandainya dia usap dari sisa kepala tadi cuman gini aja, sah apa enggak? Jawabannya sah. Dari keterangan Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan bal yujzi'u ma yasduqu alaihi musamma al-mashi. Bahkan sah-sah saja, yujzi, sah. Sesuatu yang bisa dipakai atau dinyatakan dia sudah disebut dengan penamaan mengusap. Kemudian kita kembali ke keterangan bentuk kesalahan. Famin akhta'il mutawaddiin fi mashil udhunain. Dan di antara bentuk kesalahan orang-orang yang berwudu tatkala mengusap kedua daun telinga, kata beliau, yang pertama, akhdhu ma'in jadidin limashil udhunain. Kesalahan yang pertama, ngambil air baru untuk ngusap kedua daun telinga. Sudah ngusap kepala, selesai, dia basahi lagi tangannya di bawah keran untuk ngusap telinga,
Ini kesalahan. Kenapa? Tidak ada dalil dari Nabi SAW. Ini kan sesuai dengan sunnah. Tidak dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Yang kedua, mashuhuma aksar min marroh. Ngusapnya lebih dari sekali. Dan ini yang sering terjadi. Ya, Rasul mencontohkan cuma sekali. Ya sudah sekali, ikuti. Makanya kalau mau mencontoh sunnah dalam berwudu, ya ikuti Rasul. Tidak diriwayatkan dari Rasul basuh kemudian sekali, 2 kali, 3 kali. Cukup sekali tadi. Yang ketiga, mashu batinihima bil ibhamain wa zahirihima bis sabbahatain. Kesalahan ketiga, ngusap bagian dalam telinga dengan jempol. Berarti gini, dibalik sama dia gini. Salah, ya, nanti gini. Nah. Salah kalau seperti ini salah. Yang telunjuk di luar, ya, salah. Kalau mengusap bagian dalam dengan jempol dan bagian luar dengan telunjuk, itu keliru. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.